Saudara Menko Polhukam Mahfud MD minta masyarakat menunggu putusan Mahkamah Konstitusi tentang gugatan batas usia Capres-Cawapres pada Senin pekan depan. Mahfud MD juga meminta masyarakat tak berprasangka pada MK terkait putusan gugatan batas usia Capres-Cawapres. Sebelumnya banyak spekulasi yang bermunculan terkait putusan MK yang dinilai bisa menjadi jalan bagi putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk bisa menjadi cawapres pada pemilu nanti. Tidak usah banyak prasangka juga kepada MK. Jangan-jangan nanti kita meramal lalu salah lagi kayak dulu. Ya kan? Ada yang meramal gini ternyata MK-nya enggak apa-apa, lalu salah semua ramal. Padahal rakyat sudah terlalu ribut. Yang ini enggak usah ngeramal-ramal lah, tapi berharap yang terbaik bagi negara ini. Gitu. Pergerakan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara menyampaikan somasi pada Ketua Mahkamah Konstitusi MK dan 8 hakim konstitusi lainnya. Surat somasi ditujukan terkait status kekerabatan Anwar Usman selaku Ketua MK dengan Presiden Joko Widodo yang rawan konflik kepentingan. Putusan MK soal batas usia Capres dan Cawapres akan diumumkan pekan depan. Jika dikabulkan, apakah akan menjadi karpet merah bagi Gibran melenggang ke bursa Pilpres? Apa dampak keputusan MK bagi demokrasi? Kita akan bahas bersama Koordinator Tim Advokat Perkat Nusantara, Petrus Celestinus, dan juga ada Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, Julius Ibrani. Selamat petang, Bang Petrus, Mas Julius. Selamat petang. Baik, Bang Petrus, Anda sampaikan somasi ke MK. Apa yang Anda permasalahkan sebetulnya, Bang Petrus? Ya, yang kita permasalahkan itu bahwa dengan adanya permohonan uji material terhadap pasal 169I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, maka sekaligus menempatkan 9 hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi itu ada dalam posisi konflik kepentingan. Kenapa konflik kepentingan? Karena kita tahu bahwa selama ini Mahkamah Konstitusi telah mengalami 3 kali perubahan undang-undangnya, termasuk juga 3 kali mengalami perubahan usia batas minimum seorang calon hakim konstitusi dan batas usia maksimum dia pensiun. Dan prosesnya melalui DPR. Tetapi ketika gugatan atau permohonan tentang uji material terhadap pasal tentang batas usia minimum Capres-Cawapres, Mahkamah Konstitusi kelihatannya mengakomodir perkara ini dan mereka memproses. Padahal sebelumnya Undang-Undang Pemilu pun sudah mengalami 3 kali perubahan dan 3 kali itu juga menyangkut batas usia minimum dan maksimum Capres-Cawapres. Tapi kan belum bisa ditebak, Bang Petrus, arah putusannya nanti kemana? Oh iya, walaupun belum bisa ditebak, tapi dengan mereka sudah berkepentingan, karena kepentingan mereka, kalau misalnya perkara ini selesai, tidak tertutup kemungkinan setelah mereka mengubah pasal tentang usia minimum batas cawapres, hakim konstitusi pun segera akan mengubah usia mereka sendiri melalui Mahkamah Konstitusi, tidak repot-repot lagi di DPR. Karena kita tahu bahkan sudah menjadi rahasia umum, proses perubahan undang-undang melalui DPR itu jalannya panjang dan berbiaya tinggi. Sedangkan merubah, apalagi itu menyangkut kepentingan mereka sendiri, mereka akan dengan mudah memproses di Mahkamah Konstitusi. Disitulah saya lihat mereka berkepentingan. Baik, kami tangkap. Saya berikan kesempatan Mas Julius, rawan konflik kepentingan. Apakah putusan nanti akan berpengaruh pada pamor Jokowi menurut Anda? Oh ya jelas, kita tidak sedang berdukun ria, kita tidak sedang menebak-nebak, tapi analisis ini berdasarkan fakta lapangan yang terjadi. Pertama, Presiden Joko Widodo seringkali melompati proses legislasi yang begitu panjang yang Bang Petrus jelaskan tadi dengan mekanisme positif legislasi konstitusi. Itu satu. Ya. Yang kedua, kita perlu lihat komposisi hakim hari ini ya itu memiliki konflik kepentingan tingkat tinggi yang kadarnya sudah tingkat tinggi ya
di mana ada hubungan pribadi antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Mahkamah Konstitusi selaku adik dan kakak ipar. Ini jelas melanggar kode etik, akan tetapi tidak diperiksa juga. Tidak ada heboh segala macamnya. Nah, yang ketiga faktornya adalah sebelum salah satu anaknya Presiden Joko Widodo, Kaisang, diangkat sebagai ketua PSI, kami mencium bau amis betul bahwa gugatan PSI ini itu bernuansa kepentingan keluarga Tapi Presiden tadi Joko Widodo. disampaikan Karena Pak PSI Mahfud, Mas Jul, tidak boleh Ya. berprasangka dulu, tidak perlu berprasangka dulu. Itu yang disampaikan Pak Mahfud. Nah, ini yang saya katakan, yang saya ingin jelaskan. Kalau kita tidak melihat indikator-indikator tadi, komposisi hakim, lalu kemudian ada positif legislasi yang biasa dilakukan Presiden Joko Widodo seperti Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan yang lainnya. Dan yang ketiga, penggugatnya adalah partai komprador Presiden Jokowi. Sebelum Kaisang diangkat sebagai ketua umum, PBAI telah menyatakan dengan tegas ini berbau amis. Kenapa? Ini partai kompradornya Jokowi. Jadi bisa dikatakan itu sebagai representasinya Presiden Jokowi yang maju ke Mahkamah Konstitusi. Nah, indikator inilah yang kemudian membuat Mahfud mengatakan publik harus bungkam. Publik tidak boleh Tapi bicara. kan Publik harus siapapun percaya. boleh, Mas Jul, siapapun boleh ya kan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dan itu berhak juga untuk diproses di Mahkamah, di MK. Kalau sesimpel itu, betul. Setiap warga negara berhak mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, betul. Tetapi ada latar belakang terkait dengan Mahkamah Konstitusinya, terkait dengan Presiden Jokowinya, terkait dengan partai PSI-nya, dan ini juga bicara soal banyak hal yang janggal di Mahkamah Konstitusi selama ini kita tahu. Dari dulu namanya sudah berubah-berubah, dari Mahkamah Konstitusi ke Mahkamah Kalkulasi karena ngitung perselisihan hasil pemilu, lalu berubah jadi Mahkamah Korupsi karena 2 hakimnya ketangkap korupsi, dan sekarang MK-nya berubah jadi Mahkamah Baik. Keluarga. Nah, ada banyak hubungan keluarga di dalam satu perkara. Ini Baik. yang tadi Bang Petrus bilang harus dihindari oleh seluruh hakim. Baik. Karena yang fatal begini, izin Mas, yang fatal itu begini. Mahkamah Konstitusi pernah menyatakan dirinya bukan lembaga peradilan, sehingga dia tidak boleh diawasi oleh komisi yudisial. Artinya dia di bawah kewenangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dia di atas. Gitu. Baik. Nah, faktanya sekarang dia seperti terasa di bawah kekuasaan eksekutif. Ini Baik. fatal. Ini kan Bang Petrus sudah menyampaikan somasi. Di MK kan ada Majelis Kehormatan MK, Bang Petrus. Ini kan juga bisa menjadi nanti sandaran ketika sudah diputuskan. Bagaimana menurut Anda, Bang Petrus? Jadi kita tadi somasi itu kan kita beri waktu 3 kali 24 jam. Supaya 9 orang itu harus menyatakan diri mundur, dan ini sesuai dengan perintah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Mundur di persidangan, bukan mundur dari MK, Bang Petrus? Tidak, mundur dari persidangan perkara ini. Apalagi perkara yang diajukan oleh PSI, ketua umumnya sekarang sudah Kaisang. Karena Kaisang selaku ketua umum PSI, maka permohonan uji materi yang diajukan oleh PSI terbentur pada larangan bahwa hubungan keluarga, sedarah atau semenda yang sangat dekat, hakim konstitusi, terutama ketua Mahkamah Konstitusi sebagai omnya sendiri harus mundur. Tapi ini kan proses sidang sudah berjalan lama nih, Bang Petrus. Kenapa baru sekarang ketika mau diputus Anda somasinya? Ketika Kaisang Pengarep jadi ketua umum, disitulah letak kesalahan strategi dari partai ini, terlalu terburu-buru tanpa mempertimbangkan jalannya perkara ini. Karena faktanya per hari ini di hadapan ketua Mahkamah Konstitusi ada ponakannya sendiri yang adalah ketua PSI, ketua umum. Baik. Mas Julius, ini kan Ya. MK sebagai sempat disampaikan Mahfud sebagai negatif legislator. Bagaimana nanti agar putusan MK ini diyakinkan tidak ada konflik kepentingan, Mas Julius? Nah, ini yang sesat, pernyataan Prof. Mahfud yang sesat. Tolong dibaca lagi putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sudah bisa jadi positive legislation karena kebutuhan perubahan undang-undang yang perlu percepatan, dan itu harus melampaui proses lama di DPR. Itu harus diralat itu. Prof. Mahfud sembarangan ngomong. Tapi yang saya katakan begini ya, kalau Prof. Mahfud bilang ini negatif legislation tidak bisa dan segala macam, maka dari awal gugatan ini harusnya ditolak. Karena levelnya ada di open legal policy yang dibentuk oleh penyusun undang-undang, yaitu DPR. Atau diajukan oleh Presiden kepada DPR. Itu harusnya dari awal ditolak. Tapi ketika ini bergulir sampai panjang,
artinya yang dijelaskan oleh Prof. Mahfud itu cuma gimmick, gitu, cuma kebohongan publik. Arah putusan Itu MK bagaimana menurut Anda, Mas Julius, artinya? Oke, kalau dari kita lihat sejak awal ya, sejak panel kemudian ke pleno segala macam ini terus bergulir panjang, lalu ada kejanggalan tadi, ada konflik kepentingan, hubungan darah, masih terus juga diproses. Dan hari ini saya mendapatkan video ya, bahwa Ketua MK Anwar Usman dalam sebuah forum publik itu menyebarluaskan persepsi terkait dengan apa gugatan atau perkara yang sedang diperiksa. Ini nggak boleh hakim ngomongin perkara yang sedang diperiksa. Apa yang diomongin bahwa Walaupun itu banyak kan belum tentu berkaitan langsung nanti dengan putusannya, Mas Julius. hakim tidak boleh membicarakan putusan di ruang manapun, di ruang publik. Hakim hanya boleh bicara putusan di rapat permusyawaratan hakim. Di luar itu tidak boleh, dilarang. Itu melanggar kode etik. Yang kedua, yang disampaikan dalam forum oleh Anwar Usman adalah bahwa banyak pemimpin-pemimpin muda sejak zaman Rasulullah mampu Baik. memimpin negeri dengan baik. Ini jelas terkait dengan gugatan PSI. Baik, saya ingin kembali ke Bang Petrus. Bang Petrus, beberapa hari lagi ini akan diputuskan. Apa yang Anda harapkan dengan putusan nanti agar tadi ini meyakinkan publik tak ada konflik kepentingan, Bang Petrus? Ya, kita tidak masuk ke dia mau putus seperti apapun, karena masalahnya kita dari aspek prosedur, ya ada larangan undang-undang ketika seorang hakim ya memiliki hubungan keluarga dekat dengan pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang kekuasaan kehakiman pasal 17 itu, maka hakim itu harus mundur. Ya. Begitu juga 9 hakim konstitusi itu berkepentingan dengan nasib mereka juga. Nah, untuk itu kita minta 9-nya harus menyatakan mundur, dan proses perkara ini ya silakan kalau mau. Sesuai dengan somasi yang Anda sampaikan ya, Bang Petrus, kami tangkap. Bang Petrus, terima kasih. Mas Julius Ibrani juga terima kasih telah meluangkan waktu dalam program Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu, Bapak-Bapak.